Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Peperangan itu dimenangkan Allah. Ayat hafalan Roma pasal 8 ayat 37. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Poin penting pelajaran kita, Allah telah memenangkan peperangan bagi kita. Dapatkah engkau memikirkan suatu waktu ketika situasi sulit membuat kamu bertanya-tanya seberapa besar Allah mengasihimu? Mungkin itu saat-saat sulit di sekolah atau di rumah. Yosua menghadapi masalah yang agak besar juga. Kota yang megah dikelilingi tembok, terletak di pinggir dataran indah yang dikelilingi pohon-pohon teduh dan makanan yang baik untuk dimakan. Kereta-kereta kuda tampak sibuk keluar masuk kota. Di dalam gerbang berdiri sebuah istana dan bait-bait suci untuk Dewi Kesuburan. Tidak jauh mengalir sungai Yordan. Bangsa Israel berkemah di dekat sungai yang baru-baru ini dihentikan alirannya oleh Allah untuk diseberangi. Yosua, pemimpin baru bangsa Israel, menyelinap keluar dari tendanya dan berjalan melalui barisan tenda-tenda yang sama ke pinggir daratan. Sebelum Yosua meruntuhkan kota Yeriko yang bertembok megah, tidak mungkin melalui tembok itu atau bergerak melewati gerbangnya. Ia ingat bahwa Allah menjanjikan mereka kemenangan. Bagaimanapun, Allah akan menaklukkan negeri ini untuk mereka. Satu demi satu kota dikalahkan. Tetapi bagaimana? Tiba-tiba Yosua menyadari keberadaan orang lain bersamanya. Ia mengangkat kepala. Seseorang dengan pedang terhunus berdiri tegak di hadapannya. "Tuan," Yosua berbicara dengan sopan, "apakah engkau di pihak kami atau pihak lawan?" Tangannya bersiap-siap hendak mencabut pedang untuk berjaga-jaga. "Tidak keduanya." Suara berat dan lembut orang itu menjawab, "Aku datang sebagai panglima tentara Allah." Yosua melepaskan tangan dari pedangnya. Ia terjatuh ke tanah. Wajahnya telungkup ke tanah. "Tuhan, pesan apakah yang Engkau berikan kepadaku hamba-Mu?" Yosua yakin ia akan menerima perintah peperangan dari Allah. Pertama, Panglima Suci itu bersabda, "Lepaskan kasutmu, karena ini adalah tempat yang suci." Yosua segera melepaskan sandalnya tanpa mengangkat wajahnya. "Aku telah menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu," kata panglima itu. "Berikut raja dan para tentaranya. Tetapi aku mempunyai perintah khusus bagaimana engkau akan mengambil bagian dalam hal ini." Yosua mendengarkan dengan saksama apa yang akan dijelaskan berikutnya. Beberapa jam kemudian, Yosua berdiri di hadapan bangsanya dan menjelaskan rencana peperangan kepada mereka. "Ambillah tabut perjanjian Allah," katanya kepada para imam. "Dan 7 orang di antara kalian berjalan di depan dengan meniup trompet." Kemudian ia berkata kepada seluruhnya, "Maju, berjalanlah mengelilingi kota dengan laskar bersenjata di depan tabut Allah." Orang-orang dengan rapi berbaris suku demi suku mulai bergerak begitu bunyi trompet ke-7 imam dibunyikan. Ingat, mereka mengingatkan satu sama lain
kita tidak boleh mengatakan sepatah kata pun atau mengeluarkan suara selama gerak jalan. Hanya trompet para imam yang terdengar. Pawai yang teratur itu bergerak mengelilingi kota. Orang-orang yang menyaksikan di tembok kota Yeriko kebingungan dengan aktivitas yang direncanakan dengan hati-hati ini. Mereka tidak dapat memahaminya. Pada hari kedua, Yosua mengatakan kepada orang-orang Israel melakukan hal yang sama lagi. Kembali, laskar khusus berada di depan para imam. Para imam berjalan di depan tabut membunyikan trompet mereka. Tabut itu dibawa di depan, tentara baris di belakang. Para tentara garis belakang ini berjalan di depan barisan khusus para tentara dan seluruh bangsa sesuai dengan urutan suku. Kembali tanpa suara, selain suara langkah kaki dan trompet. Kemudian mereka kembali lagi ke perkemahan. Mereka menunggu lagi untuk melakukan hal yang sama keesokan harinya. Hari ketiga, hari keempat, kelima, dan hari keenam, hal yang sama terjadi. Hari ketujuh juga terjadi, tetapi dilakukan 7 kali. Para tentara khusus, para imam dengan trompet dan tabut, penjaga barisan belakang, dan semua suku berjalan mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Ketika mereka menyelesaikan ke-7 putaran itu, Yosua memberi perintah, "Bersoraklah, karena Allah telah memberikan kota ini kepadamu." Ketika trompet para imam berbunyi lagi, semua orang bersorak. Setelah tampaknya tidak ada suara sama sekali, dan kemudian pada awalnya perlahan dan kemudian menggelegar, tembok kota itu rubuh. Orang-orang Israel tertegun berlarian ke arah reruntuhan tembok dan bangunan-bangunan yang rubuh dan ke dalam kota yang dulunya megah. Yeriko yang agung telah rubuh. Hanya Rahab dan keluarganya yang selamat seperti dijanjikan. Allah telah menghancurkan satu kota jahat lainnya. Ini adalah peperangan Allah, dan semua perak, emas, tembaga dikumpulkan dalam perbendaharaannya. Rahab yang setia dan keluarganya merupakan perbendaharaan manusia bagi Allah. Allah selalu mencari orang untuk masuk ke dalam keluarganya.